Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan teman-teman di 2%. Data dari CoinMarketCap dan 0,18 rupiah untuk harga saat ini. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada peningkatan 39% teman-teman. Tetapi untuk hari ini memang BTC juga sedang mengalami penurunan ya teman-teman ya di 342 juta, Ethereum 24 juta 300 dan BNB masih di 4,5 juta rupiah. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dan dingin dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi ada berita menarik ya dari Shiba ya di sini lebih dari 33 juta terbakar dalam 24 jam saat Banteng menargetkan di 0,000013 US dollar teman-teman. Jadi sejumlah token 33 juta Shiba dibakar dalam 15 transaksi dengan 4 transaksi signifikan terhitung lebih dari 79%. Komunitas telah menyaksikan pembakaran di 33 juta token dalam 24 jam terakhir, menandai peningkatan laju pembakaran 360% dari hari sebelumnya. Kumpulan transaksi pembakaran ini diamati pada saat aset bertujuan untuk menaklukkan wilayah harga di 1.3. Token dibakar dalam 15 transaksi seperti yang diungkapkan hari ini oleh Shibburn, dan platform berbasis komunitas didedikasikan untuk melacak pembakaran terkait Shiba Inu teman-teman ya. Kemudian untuk platform ini juga melacak 4 transaksi pembakaran yang signifikan dalam 24 jam terakhir yang secara kumulatif membakar 26 juta token, terhitung 79% dari total jumlah yang dibakar. Transaksi paling awal terjadi kemarin di 16.44 UTC melibatkan pembakaran 1,6 juta Shiba ya. Transaksi kedua melihat 6,7 juta token ditransfer ke dompet mati kemarin pukul 21.31. Hampir 3 jam setelah ini, jaringan menyaksikan transaksi pembakaran signifikan lainnya pada pukul 23. Dan untuk Shiba ini dibakar lebih lanjut. Latihan pembakaran keempat mewakili yang terbesar dalam 24 jam terakhir berjumlah 10 juta token teman-teman ya. Setelah transaksi ini, total token yang dibakar dari pasokan awal aset ini berbeda atau berada di 410 triliun Shiba, meninggalkan total pasokannya pada jumlah saat ini 589 triliun token ya pada saat pelaporan, dengan 17,8 triliun dipertaruhkan. Komunitas tetap berkomitmen untuk mengurangi pasokan aset tersebut karena pergerakan harganya bergantung pada kampanye pekan lalu dan tingkat pembakaran melonjak dengan rally harga aset ya. Karena 50 juta token dibakar dalam 24 jam, tim pengembangan juga baru-baru ini mengungkapkan bagaimana sih mereka berencana untuk membakar dengan solusi Shibarium Layer 2 yang sangat dinantikan. Selain itu, untuk Shibarium menjanjikan dukungan asli untuk fungsionalitas NFT, beberapa platform telah diluncurkan sebagai persiapan untuk jaringan Layer 2 khususnya Pauzar pasar NFT mengungkapkan akan membakar ya untuk setiap transaksi NFT di platformnya setelah Shibarium diluncurkan. Sementara itu perjalanan Shiba untuk merebut kembali titik harga di 1.3 telah menemui hambatan, tetapi kenaikan tetap bertahan meskipun diperdagangkan datar dalam 1 jam terakhir. Aset ini masih mempertahankan kenaikan 16% dalam 7 hari terakhir saat ini berpindah tangan di 1214. Penggemar David Gogesin juga baru-baru ini mencatat ya bahwa dia akan pensiun saat atau setelah aset mencapai 0,01 dolar ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk Dogecoin mencapai 0,09, apakah bisa 0,1 dan selanjutnya ya teman-teman. Jadi Doge ini mencatat ketinggian bulanan di 0,09 dolar pada Januari 2023 karena pasar tetap bullish. Doge telah naik sebesar 23% dalam 14 hari terakhir mencapai tertinggi bulanan 0,09 dari terendah di 0,07. Kemudian terkemuka menarik sentimen yang kuat dan sudah naik 5% dalam perdagangan hari ini teman-teman. Jadi Doge ini naik 5% ya teman-teman ya. Kenapa kita bahas DOS? Karena salah satu token meme yang tertua ya teman-teman ya di dunia kripto adalah Doge ini ya. Ketika Doge naik ya otomatis meme yang lain juga ikut naik teman-teman. Jadi antusiasme baru ya telah mengambil alih komunitas karena harganya naik pada pertengahan Januari. Setelah tahun yang penuh gejolak di tahun 2022, meme coin sekarang berada di sekitar 0,09 dolar, mencoba menembus level resistensi 0,1 dolar dan bergerak lebih jauh ya.
Jadi bisakah kripto diperdagangkan di 0,1 dolar di leg berikutnya? Ya, jadi untuk ini apakah bisa melampaui 0,1? Aliran dana besar masuk ke pasar kripto setelah data CPI menunjukkan inflasi turun menjadi 6,5% dari 7,1 pada bulan Desember. Hampir 200 miliar dolar yang memasuki pasar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan mata uang kripto lainnya. Jadi pasar saham ini juga rally karena Dow Jones Jumat 330 poin lebih tinggi. Nasdaq dan S&P masing-masing melonjak 2,6% dan 1,8%. Pasar keseluruhan mencerminkan sentimen bullish yang menunjukkan bahwa ada pasar mata uang kripto dapat tetap berada di sisi yang lebih hijau ya. Mempertimbangkan faktor ini, algoritma pembelajaran mesin digital CoinPrice telah memperkirakan estimasi bullish untuk Dogecoin pada bulan Januari dan Februari. Jadi menurut AI, Doge ini dapat menembus 0,1 dolar pada bulan Januari, mencapai tertinggi maksimum di 0,1 dolar ya pada bulan Februari. Dan AI memperkirakan bahwa harganya dapat menelusuri kembali setelah rally dan anjlok ke 0,07 pada akhir Februari atau Maret. Pada saat Purs diperdagangkan di 0,09 dan turun 5,3% dalam perdagangan 24 jam sehari, teman-teman. Kemudian tambahan sedikit mengenai Genesis berencana untuk mengajukan kebangkrutan di sini. Satu lagi menggigit debu ya, sebuah laporan menyarankan pengajuan kebangkrutan awal dari Genesis bisa terjadi sebelum Februari. Perusahaan pemberi pinjaman kripto Genesis Global, anak perusahaan dari konglomerat kripto Digital Currency, dilaporkan bersiap untuk mengajukan kebangkrutan paling aman minggu ini. Menurut laporan 18 Januari, Genesis sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan pengajuan kebangkrutan jika tidak dapat mengumpulkan uang tunai di krisis likuiditas. Situasi yang serupa juga dengan pengajuan bab 11 pertukaran FTX sebelumnya pada November, mengutip orang-orang yang mengetahui situasi tersebut, teman-teman. Bloomberg melaporkan Genesis dan mengajukan kebangkrutan paling cepat minggu ini. Laporan tersebut juga mengikuti Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat yang mengumumkan pada 12 Januari bahwa mereka telah menagih Genesis dan pertukaran Gemini ya, menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar melalui program ya. Di sini salah satu pendiri Gemini, Cameron, juga telah merilis beberapa surat terbuka melalui media sosial memanggil CEO Digital Currency Group Barry Silbert, mengklaim Genesis berutang 900 juta dolar kepada Gemini untuk dana yang dipinjamkan Gemini kepadanya sebagai bagian dari program yang sama. Jadi banyak dari masalah likuiditas yang dilaporkan mungkin berasal dari runtuhnya perusahaan modal Ventura Three Arrow Capital pada tahun 2022. Silbert mengatakan kepada pemegang saham di Januari bahwa Three Arrow Capital berutang kepada Genesis 447 dolar dan 4.550 Bitcoin bernilai sekitar 78 juta dolar pada saat itu. Genesis juga menyimpan sekitar 175 juta dolar FTX yang sebelum kebangkrutan pada November kemungkinan berkontribusi krisis likuiditas, teman-teman, dan potensi kebangkrutan perusahaan Genesis menangguhkan penarikan setelah pengajuan kebangkrutan. Jadi untuk Genesis ini jika mengajukan kebangkrutan akan menjadi yang terbaru dari serangkaian kerutuhan termasuk Terraform Labs, Voyager Digital, Celsius, dan Three Arrow Capital ya. Kemudian tambahan mengenai Ethereum ya di sini dan Orbion Protocol menjadi pemenang 2023. Jadi untuk Ethereum dipandang sebagai salah satu investasi yang paling stabil digunakan di seluruh DeFi untuk aplikasi pertukaran dan NFT. Namun pada 2022 Ethereum mendapat pukulan besar ya, turun dari tertinggi 4.876 dolar menjadi kurang dari 995 dolar, mengguncang kepercayaan investor dan menyebabkan banyak investor meninggalkan kripto sama sekali. Jadi untuk Ethereum ini mengalami kenaikan bulanan dan Ethereum adalah kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar dan dipandang sebagai salah satu investasi kripto paling stabil. Setelah mencapai titik terendah pada Juli, banyak investor menjadi atau menjual Ethereum dan mulai mencari opsi investasi alternatif. Namun Ethereum ini telah bangkit kembali pada tahun 2023, meningkat sebesar 33% nilainya dalam satu bulan, setara dengan kenaikan harga 391 dolar ya. Ethereum saat ini juga bernilai di 1.591 dengan investor berspekulasi kenaikan harga lebih lanjut pada 2023, teman-teman. Dan mengingat beragam kasus penggunaannya, banyak yang percaya Ethereum saat ini tersedia untuk diskon dan mencapai level tertinggi baru setelah crypto bear market berakhir. Jadi sejak awal penjualannya untuk Oktober, Orbion Protocol telah meningkat di 0,004 menjadi 0,04 dolar dengan analis berspekulasi tertinggi 0,2 ya sebelum penjualannya berakhir. Orbion dirancang untuk merevolusi industri bernilai miliaran dolar dengan menciptakan opsi pendanaan alternatif untuk bisnis baru di pasar saat ini. Bisnis juga perlu bersaing dalam proses aplikasi yang sangat jenuh ya teman-teman, yang seringkali mengharuskan
mereka melepaskan presentasi kepemilikan yang besar. Jadi setelah bisnis diperiksa oleh tim Audubon Protocol, mereka dapat menjual NFT berbasis ekuitas kepada investor harian untuk memastikan NFT terjangkau. Ya, jadi ini adalah Audubon Protocol ya, memiliki pasokan sangat sedikit teman-teman dibanding dengan koin atau token yang lain, yaitu di 880 juta token atau koin. 40% di antaranya akan dijual ke publik, dan Audubon Protocol ini yang diberikan akses grup investor eksklusif yang disebut Winner Circle ya. Akses ke awal putaran pendanaan, hak tata kelola, dan lainnya. Oke, itu mengenai Doge, kemudian Ethereum, dan Shiba. Ya, semoga saja untuk Shiba ini juga lakukan gebrakan baru ya setelah Shibarium rilis nanti. Kita tunggu aja untuk gebrakan selanjutnya ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.